Kenalkan, nama saya Sela Melsandi, saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Perancangan Ruang Luar. Yang pertama, konsep perancangan ruang luar yang terkait dengan area tapak, di mana pada area tapak luar bangunan diberi perkerasan yaitu paving block. Pemilihan paving block sebagai perkerasan tapak dikarenakan memiliki daya serap yang lebih baik, dan sangat berguna juga untuk diterapkan pada perkotaan yang rawan terkena banjir dan padat penduduk. Dan menggunakan paving block sebagai penutup permukaan akan membantu menjaga persediaan air di dalam tanah. Nah, yang kedua adalah pemasangan dan perawatan yang mudah. Nah, untuk paving block, perawatan paving block ini tidaklah sulit, karena material ini tahan terhadap berbagai perubahan cuaca. Dan juga proses untuk pemasangan ini tidak membutuhkan banyak waktu dan tidak membutuhkan banyak peralatan. Dan untuk ketiga adalah penerapan serbaguna. Yang keempat adalah memiliki nilai keindahan. Yang kelima adalah ramah lingkungan. Selanjutnya, konsep perancangan ruang luar mengenai pagar, di mana penggunaan batu sebagai pagar, batu alam ini ternyata tidak memberikan manfaat keindahan visual saja, tapi lebih dari itu, di mana material ini merupakan bahan yang sangat kuat dan tahan lama bagi konstruksi sebuah rumah ataupun bangunan ataupun pagar. Dengan menggunakan material ini sebagai dinding, akan membuat rumah ataupun sebuah pagar ataupun bangunan semakin kokoh dan tahan terhadap berbagai perubahan cuaca. Konsep perancangan ruang luar mengenai tata hijau, di mana pada sisi kiri, kanan, dan belakang diberi pagar vegetasi pohon bambu, di mana pohon bambu memiliki banyak sekali manfaatnya, yaitu yang pertama adalah akar tanaman bambu dapat berfungsi sebagai penahan erosi, gunanya untuk mencegah bahaya kebanjiran. Nah, yang kedua adalah bambu bisa menyerap sekitar 90% air hujan. Yang ketiga, mampu menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen sekitar 30%. Yang keempat adalah menghilangkan bau tak sedap, di mana arang bambu sangat berpori dan mampu menyerap sejumlah besar bakteri yang menyebabkan bau. Selanjutnya, konsep perancangan ruang luar yang mengenai tentang penerangan, di mana pada konsep penerangan diberi lampu taman pada tapak, di mana pada tapak ditempatkan lampu taman sebagai penerangan ekstra pada sisi taman. Dan juga lampu taman memiliki kegunaan untuk menerangi jalan pada area tapak. Dan pada area pagar juga diberi penerangan pada pagar. Depan diberi lampu tanam sebagai dekorasi agar pada saat malam hari vegetasi yang berada di atas pagar tersebut dapat bercahaya. Nah, yang terakhir adalah pada huruf yang ditancapkan pada pagar depan yang diberi lampu LED sebagai penanda identitas dari sebuah bangunan tersebut. Selanjutnya adalah konsep perancangan ruang luar mengenai sanitasi air bersih, di mana penggunaan ground tank untuk menampung air pada bangunan tinggi dapat digunakan untuk hidran yang berfungsi memadamkan kebakaran. Menggunakan penampung air bawah tanah itu ternyata lebih bagus, di mana air yang akan dipakai bisa lebih bersih dan jauh dari lumut. Pemasangannya pun harus dengan peralatan yang memadai, karena tangki penampungannya memakai beton. Bentuk umumnya kotak dan berukuran besar. Nah, untuk bagian-bagian groundwater tank yang pertama, itu harus melewati intake yang dimana memiliki fungsi untuk menyaring benda-benda yang ada di dalam air. Intake tersebut merupakan bagian pertama yang menampung air dari sumur ataupun sumber air bersih. Di dalam intake biasanya terdapat bar screen yang berguna untuk menyaring air. Setelah melewati tahapan intake tersebut, nanti airnya akan dipompa menuju bagian groundwater tank selanjutnya. Di mana yang kedua adalah water treatment plant atau WTP, di mana dia mengolah air supaya digunakan untuk minum dan mandi dan lainnya. Yang terakhir adalah reservoir, yang mana memiliki fungsi untuk tempat penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan, yang artinya sudah siap untuk dipakai. Yang terakhir adalah konsep perancangan luar mengenai sanitasi air kotor.
ataupun septic tank, di mana perencanaan luar ini berkaitan dengan pembuangan-pembuangan limbah dari gedung, di mana peletakan septic tank ini diletakkan sedikit ke belakang dan diberi jarak dari area bangunan. Sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.